Ya, selamat pagi yang ada di Australia. Untuk saudara-saudaraku PLC Melbourne dan juga pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Sydney dan kota Brisbane. Dan juga selamat pagi untuk saudara-saudaraku yang ada di Bandung, JKI Zoe Life Bandung, di Tangerang, JKI Zoe Life Citra Raya. Dan selamat pagi juga untuk saudara-saudaraku yang tergabung dalam pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Jakarta ini, yang ada di Jawa Tengah, di kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri. Dan juga selamat pagi untuk yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Haleluya. Dan selamat pagi juga untuk fellowship hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek dan di NTT, tepatnya di kota Rotendao. Biarlah pagi ini sekali lagi bersama-sama di dalam unity, meskipun saudara-saudara ada di rumah masing-masing, mungkin juga ada di tempat lain, tapi yang satu hal yang saya tahu pasti bahwa pada saat ini di dalam unity, di dalam roh, kita bersatu untuk menyatakan setiap pujian kita, penyembahan kita. Mari tim singer sama-sama kita sapa mereka, biarlah sukacita Tuhan memenuhi kita. Kita sapa mereka. Salam semuanya, salam, salam. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk mengawali akan pujian penyembahan kita ataupun ibadah kita, kami mengajak sama-sama kita berdoa, menaikkan syukur. Tak putus-putusnya kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kalau sampai pada saat ini kembali kami dimampukan, kami diberkati, untuk waktu ini kami dapat duduk di hadapan setiap media yang ada di depan kami. Bila Tuhan Engkau menguduskan setiap alat-alat ini yang kami pakai, internet Engkau kuduskan supaya tidak terhambat, sehingga setiap rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, suara Tuhan disampaikan sampai di penghujung ibadah, kami dapat mengikutinya sampai setiap kami boleh menerima berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah kami di pagi ini hanya dalam satu nama, Tuhan Bapa kami yang baik, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Yesusku yang kupercayai. Haleluya, katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia dapat kita andalkan, saudaraku, ingat itu. Haleluya, katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
tetap selamanya. Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, mari sekali lagi nyatakan saudaraku sama-sama. Hanya kau milikku di surga, tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi. hanya kau. Yes, come on sing it. Tak kuandalkan kekuatanku, oh, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Yesus sembah, kuatku, Yesus, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Yesus, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Yang di rumah nyatakan, Yesus sembah, yes, kuatku, Yesus sembah, amin. Yang di Australia nyatakan, Yesus sembah, haleluya, kuatku. dan bagianku Sekali lagi, sekali lagi. Yang di Rotendao katakan, yang di kota Medan katakan, Yesus sembah, yang di kota Bandung katakan, Yesus sembah, yang di Citra Raya. kuatku dan Haleluya. bagianku selamanya. Sekali lagi, yang Jawa Tengah. Yesus sembah, Oh, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan pujian ini saudaraku. Beribu-ribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu engkau bersamaku, takkan pernah goyah keyakinanku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, amin, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji
atas bilang, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, untuk menjaga engkau di setiap keluar masuk rumahmu, akan menjaga engkau di mana engkau bekerja, akan menjaga engkau kemana engkau harus berjalan, harus pergi. Pemeliharaannya sempurna. Ingat itu saudaraku, pemeliharaannya sempurna mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, beribu rebah di kiriku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Biarlah kita merenungkan akan rangkaian melodi ini di saat Eliasa memainkan musik ini. Mari buka kedua tangan kita, saudaraku. Inilah syukur kami, inilah syukur kami. Apapun yang kami alami, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu Kau buktikan bagi setiap kami. Haleluya. Mari terus El, terus El. Haleluya. Pagi siang ini biarlah Kau dapati lebih lagi hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, pemeliharaan semua. Oh, haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang pada saat ini, di saat pujian, kami nyatakan, kami tahu itulah sumber kekuatan kami. Dan di saat kami mendeklarasikan pernyataan iman kami tahu bahwa kami terus akan mengalami pemeliharaan yang sempurna atas kami. Itu sudah terbukti sampai pada detik ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami, pribadi lepas pribadi, atas keluarga, bahkan keluarga besar kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kata-kata kami terbatas untuk mengungkapkan betapa baiknya Engkau. Tapi biarlah Engkau mendapati ungkapan syukur. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang
ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi nyatakan saudaraku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Pemeliharaan sempurna atas kami. Dengan apa ku membalas cinta ini kami. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Biarlah kau dapati daripada setiap kami. Inilah pernyataan syukur kami Tuhan. Mau selalu bersyukur. Jaminan penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas kami. Aku yang setia. Mari sekali lagi, lebih lagi kita nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Yesusku yang setia. Kau Yesusku yang setia. Oh, terbukti dalam hidup kami pemeliharaanmu sempurna. Haleluya, haleluya.
tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Yes, katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi katakan selain Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku katakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Dia saudaraku yang dapat kita andalkan. Daku di surga, selain Kau tiada yang lain. Amin. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya.
sudah semakin tidak menentu. Ingatlah, ingatlah, Dia yang 2000 tahun lalu itu tetap Dia, Yesus yang sama sekarang maupun akan datang. Oleh karena itu, hanya Dia yang patut, hanya Dia yang dapat diandalkan. Jangan andalkan yang lain, saudaraku. Pegang teguh, pegang teguh, pegang teguh imanmu, pegang teguh imanmu, pegang teguh imanmu. Haleluya, 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 haleluya. Mari buka kedua tanganmu, saudaraku yang di rumah, yang di Australia, yang di Bandung, yang di Citra Raya, yang di Jawa Tengah, yang di kota Jakarta ini, yang di kota Medan. Para hamba Tuhan, baik yang Jabodetabek maupun yang ada di Rotendao, mari sama-sama buka kedua tangan kita. Sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Nyatakan janji kita. Kalau janjinya, apa yang Dia ucapkan, Dia tidak bisa menariknya kembali. Dan Dia akan membuktikan. Kalau Dia sudah berkata, Bapa meliharanya sempurna, Dia akan buktikan kepada kita, saudaraku. Yang penting biarlah saat ini kita menyatakan iman kita, nyatakan iman kita, nyatakan iman kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan menguasai. Hadirat-Mu yang membawa kelepasan. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan. Hadirat-Mu yang memberikan kemenangan. Hadirat-Mu yang membangkitkan setiap roh-roh yang mati. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku. Biarlah kami dapat memancarkan hadirat kudus-Mu Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, buka kedua tangan kita, saudaraku. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi, angkat kedua tangan, katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyatakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudaraku, sekali lagi di minggu ini kita nyatakan pernyataan iman kita, pernyataan
pernyataan iman kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari, dalam hitungan ketiga kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 19. Aku Joni telah dipilih oleh Tuhan untuk memerintahkan, mengajari anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, dan seluruh orang-orang yang tinggal di rumahku untuk samar, yaitu supaya mereka semua tetap hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan Yehova, dan untuk suah, yaitu agar semuanya melakukan kebenaran dan keadilan. Samar dan suah tersebut adalah dasar supaya Tuhan Yehova memenuhi kepadaku apa yang sudah dijanjikannya kepadaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sekali lagi kita nyatakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi nyatakan sekali lagi, hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Shirereboya Rabbi, Shirereboya, Shirereboya Rabbi. Kekuatan daripadamu, kekuatan daripadamu ada pada setiap anak-anak-Mu Tuhan pada hari-hari ini. Kekuatan daripada-Mu yang kami terima, yang kami terima. Saya ingin menyanyikan pujian ini. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita akan
memulai mempelajari kebenaran firman ini. Dan sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini. Kami membawa setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami nyatakan bahwa kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kami akan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman yang kami mengerti akan membuat kami lepas, bebas dari semua ikatan apapun. Karena itu yang Tuhan janjikan. Dan kami katakan ada darah Yesus di dalam hidup kami. Tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka roh kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami percaya, kami yakini Engkau telah mendengar doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kita akan mempelajari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan saya berikan judul khotbah kali ini, yaitu menerobos kegalauan. Hari-hari ini banyak orang yang galau terhadap situasi dan kondisi. Karena situasi dan kondisi tidak sesuai dengan prediksinya. Situasi dan kondisinya berbeda sama sekali. Pengalaman-pengalaman yang lalu dicoba untuk diterapkan dan tidak bisa semuanya. Maka kegalauan ada di mana-mana. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat firman yang memberi jalan keluar terhadap galau itu. Saya ajak Anda untuk melihat sekarang Yohanes pasal 21 mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan Yesus menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid lainnya. Kita stop dulu. Jadi peristiwa yang akan kita pelajari ini ada di pantai Danau Tiberias. Dan di situ hanya berkumpul 7 murid Yesus. Sementara Yudas Iskariot sudah meninggal. Dari 12 hilang 1, masih 11. Bagaimana dengan 4 orang yang lain? Alkitab memang tidak menceritakan. Mungkin juga mereka juga galau. Karena tatkala mereka masih bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat segala sesuatu yang Yesus katakan, mereka melihat yang Yesus kerjakan, dan mereka masing-masing mempunyai pemikiran. Inilah pemimpin yang diharapkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Walaupun Yesus sudah berulang kali berkata bahwa anak manusia harus menderita, tapi mereka waktu dengar itu mereka menolak. Jadi mereka nggak setuju kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi? Dan Yesus benar-benar diserahkan untuk disalibkan. Itulah yang terjadi. Maka banyaklah murid-murid ini yang galau. Kita melihat ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yang sangat menarik adalah waktu Simon Petrus berkata, "Aku pergi." Ya,
Aku pergi. Di dalam bahasa Yunaninya hupaku. Hupaku itu apa? Jadi dia pergi sebetulnya dengan diam-diam. Jadi kira-kira kalau saya bayangkan pada waktu itu ada 7 murid di situ. Kemudian mereka curhat kira-kira begitu ya. Ini situasi gini gimana ini ya? Nah, kemudian setelah itu hupago itu artinya Petrus tadi meninggalkan tempat itu pergi. Diam-diam, nggak ngomong. Ya. Kemudian kira-kira ditegur oleh teman-temannya. Mau kemana Pak? Dan dia berkata, aku mau menangkap ikan. Nah, kemudian teman-teman yang lain ikut. Nah, situasi pada waktu itu mereka galau. Kemudian untuk menghibur diri, pergi ke laut untuk menangkap ikan. Apa yang terjadi? Inilah yang harus kita pelajari. Dikatakan bahwa teman-temannya berkata, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, ini cukup menarik untuk dipelajari. Waktu galau, Petrus galau, juga teman-temannya yang lain, murid-murid Yesus itu galau juga. Jadi rupa-rupanya ketujuh orang ini adalah 7 orang galau. Dia naik perahu, kemudian untuk menangkap ikan, dan firman mencatat mereka tidak mendapat apa-apa. Apa yang terjadi ini? Rupa-rupanya tatkala mereka galau, dari dalam diri mereka ini keluar atmosfer yang galau. Kegalauan itu tidak bisa disembunyikan. Orang pun akan melihat kalau Anda sedang galau. Jadi galau yang ada di dalam ini akan muncul keluar. Itu disebut atmosfer atau itu bisa disebut aura. Jadi aura galau ini muncul. Dan tatkala aura galau ini muncul, ikan pun juga lari. Kenapa? Dikatakan sepanjang malam mereka menebar jala dan kosong. Kita mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Kegalauan harus kita waspadai. Situasi hari-hari ini menimbulkan kegalauan di mana-mana. Ya. Karena apa? Belum pernah terjadi. Baru kali ini di seluruh muka bumi, di dunia ini, semua mengalami hal yang sama. Ada pembatasan-pembatasan naik bus umum, ada pembatasan. Angkutan umum ada pembatasan. Dan juga berkumpul ada batasannya. Bahkan berbakti pun ada pembatasan. Umur 60 ke atas tidak boleh hadir. Gereja harus memikirkan bagaimana supaya jemaat-jemaat ini boleh mendengar firman. Apa yang terjadi? Maka ada acara yang disebut kebaktian online. Dengan adanya kebaktian online, semua jemaat juga kaget. Karena tiba-tiba dia bisa mendengar berita-berita dari gereja-gereja yang lain. Oh haleluya, bisa mendengar puji-pujian dari gereja-gereja yang lain. Saya melihat situasi ini membuat jemaat-jemaat dalam waktu singkat 1 tahun lebih mereka mendengar firman yang lengkap, ya. Karena di rumah nggak tahu harus berbuat apa, jadi mau nggak mau dia buka channel YouTube, ya, yang cinta firman. Dia terus buka, dia cari, dia dengar banyak. Puji-pujian juga dengar banyak. Apa yang terjadi ke depan pasti akan mempengaruhi jemaat-jemaat dan gereja-gereja Tuhan. Dan mungkin ini saatnya Tuhan akan menyatukan dengan gerejanya. Oke, kita tidak ke situ supaya kita tetap fokus. Nah, Petrus galau. Kenapa galau? Karena beberapa hari sebelumnya
Sebelum Yesus disalibkan, Petrus pernah menyangkalinya 3 kali. Dan itulah yang membuat Petrus galau. Walaupun setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, kemudian pagi atau siangnya kita melihat Yesus disalibkan. Ya. Nah, itulah menjadi galau. Dia berpikir, tatkala Yesus mengusir roh-roh jahat, terjadi luar biasa. Tatkala Yesus melihat ada orang yang buta sejak lahir, Yesus bisa menyembuhkannya. Tetapi mengapa Yesus diam saja tatkala dia disalibkan? Itulah yang membuat galau. Nah, kegalauan ini membuat kita semuanya pesimis. Kita yang hidup di tahun 2021, situasi bisnisnya berubah total. Kemudian cara kehidupan juga berubah total. Biasa kita dapat bernapas lega, sekarang harus ditutup dengan masker. Dan kita nggak bisa pergi seperti biasanya. 1 tahun lebih sudah terjadi, dan pasti akan membawa orang-orang kepada satu situasi, kondisi galau. Galau ini adalah situasi dan kondisi. Tatkala kita juga galau, tadi sudah saya katakan, aura yang keluar dari dalam diri ini adalah aura galau, aura pesimis. Bagaimana Anda dengan berbisnis dengan dikuasai aura yang pesimis? Pasti situasi kondisi ini akan berdampak sangat besar. Saya teringat ya, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Walaupun Yeremia ini tidak berbicara mengenai situasi galau, tapi Yeremia 17 ayat 5 dan 6 ini berbicara orang yang mempunyai satu kondisi yang buruk. Kita akan baca di situ. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, firman ini berkata, orang yang seperti itu, orang yang dalam situasi terkutuk. Ayat yang ke-6, orang yang terkutuk itu seperti apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Oke, Anda mungkin sangat sulit untuk memahami ini. Padang belantara, jarang sekali tanaman, kebanyakan hanya pasir dan pasir. Dan Anda melihat beberapa tanaman perdu yang tingginya kira-kira 150 sampai 2 meter. Dan itu berdiri sendiri, dan itu kebanyakan berduri. Hanya tanaman-tanaman seperti itu. Tidak ada yang menarik dari situasi padang belantara. Dan dikatakan selanjutnya, ia orang yang terkutuk tadi tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi keadaan baik tidak pernah datang. Yang datang hanyalah yang buruk, dan yang buruk. Kemudian dikatakan, ia orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri tadi, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Inilah situasi orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Itu sebabnya maka kondisinya seperti itu. Terkutuk. Orang yang terkutuk, dia akan mengeluarkan aura yang terkutuk juga. Orang yang akan mengeluarkan atmosfer kegagalan, dikuasai kutuk, gagal, loneliness, itu yang akan muncul. Nah, kalau ini terus menguasai diri orang itu, orang lain pun akan merasakan, ya.
Kalau Anda mempunyai sahabat karib, tiba-tiba dia datang ke rumah Anda, dan Anda menangkap aura yang keluar dari dalam dirinya. Anda mulai bertanya, ada apa kamu? Ya kan? Nah, Anda bisa menangkap atmosfer itu. Bagaimana dengan atmosfer tatkala kita terkutuk? Yang datang adalah yang buruk, yang buruk, yang buruk. Tidak ada joy, tidak ada. Yang ada adalah yang tidak mengenakkan. Dan itu pasti akan membuat atmosfer yang keluar dari dalam dirinya itu sangat tebal dan sangat kental. Sehingga orang yang tidak ngerti permasalahanmu pun dia akan merasakan itu. Oke, kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ketiga tadi. Kembali kepada tokoh kita yaitu Petrus. Petrus ini dikuasai oleh galau. Waktu itu dia meninggalkan teman-temannya. Dia nggak pamit, dia main pergi aja, baru temannya bertanya. Waktu ditanya, dia menjawab bahwa dia akan pergi menangkap ikan. Teman-temannya berpikir, oh ya, good idea. Untuk refreshing. Tapi mereka lupa bahwa galau ini ada di dalam kehidupan mereka semua. Dan bayangkan, 7 orang itu mengeluarkan atmosfer galau. Dan Alkitab mencatat mereka tidak menangkap apa-apa. Saya mencoba membayangkan, ya, tatkala 7 orang yang galau ini ada di satu tempat, atmosfer itu mengeluarkan atmosfer galau, itu pun akhirnya mengusir ikan-ikan yang mau dia tangkap. Kira-kira begitu. Dan bagaimana tatkala kita menghadapi hidup hari-hari ini dan Anda dikuasai galau? Kira-kira rezeki mendekat atau menjauh? Anda tahu jawabannya. Bagaimana kita membiarkan itu? Jawabannya no. Jangan. Karena apa? Karena Tuhan gak pernah merancang hal yang seperti itu. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat lanjutannya tadi. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Ini yang menarik. Dikatakan yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dua posisi ini. Yang satu mengandalkan Tuhan, yang satu menaruh harap pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang seperti ini adalah orang yang diberkati. Tatkala orang ini sadar bahwa dia diberkati, dia mengandalkan Tuhan, dan dia tahu dia diberkati, maka atmosfer atau aura itu akan keluar. Aura orang yang diberkati. Apa kira-kira yang terjadi? Berkat itu akan mendekat kepadanya. Oke? Karena atmosfer, karena aura yang keluar dari orang itu. Kita melihat ayat yang ke-8. Ia, orang yang mengandalkan Tuhan tadi, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Anda bisa bayangkan, pohon seberapa gedenya ditanam di tepi air, tidak mungkin dia kekurangan makan, bukan? Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Oh, stop dulu. Panas terik tidak dialaminya. Bukankah panas terik itu memberi warna tanaman yang bertumbuh? Tetapi firman ini janji Tuhan bahwa pohon itu tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu ada, tapi pohon ini tidak mengalami. Kira-kira bagaimana? Oh, Tuhan kirimkan awannya sehingga panas terik itu tertahan oleh awan itu. Kemudian selanjutnya dikatakan, yang daunnya tetap hijau. Wow.
Dari situ Anda tahu bahwa pohon ini subur. Pohon ini tidak sakit. Kalau banyak daun yang kering, maka kita tahu bahwa pohon ini sakit dan sebentar lagi akan mati. Dikatakan selanjutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering itu ada, tapi tidak membuat dia khawatir. Kenapa? Karena dia tahu dia ditanam di dekat aliran sungai. Wow, sungai ini akan terus memberi makanan minuman bagi pohon itu. Kemudian dikatakan selanjutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi tatkala kekhawatiran itu ada, akan membuat tanaman tadi tidak berbuah. Tetapi tanaman ini tidak khawatir. Maka dikaitkan dengan kalimat selanjutnya, tidak berhenti berbuah. Tidak berhenti berbuah, terus berbuah. Ini gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada Yohanes 21 tadi. Ya, kita bandingkan tanaman yang ditanam di tepi air ini, gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian saya ambil Petrus dan teman-temannya yang galau. Ya, ini bagikan situasi langit dan bumi. Ya, berbeda jauh. Maka apa yang harus kita kerjakan tatkala galau menguasai Anda? Yang pertama, mari kita katakan stop galau. Karena tidak ada untungnya sedikit pun. Situasi kondisi pasti bisa berubah. Maka inilah yang akan kita pelajari, bagaimana kalau situasi kondisi kita membuat kita galau. Yang pertama, kita harus katakan, kita harus berani mengatakan untuk stop. Ya. Kita akan lihat ayatnya yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini yang membuat banyak orang diskusi. Jangan-jangan bukan Yesus, nanti dulu. Ya, mungkin kalau Anda yang memiliki keluarga yang sudah meninggal dan mereka meninggal di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, dan kalau Anda diizinkan bermimpi mengenai keluarga itu, dari beberapa pengalaman yang disampaikan kepada kami, juga pengalaman kami sendiri, orang yang sudah meninggal dan datang di dalam mimpi, yang terjadi adalah orang yang sudah meninggal itu kelihatan lebih segar, lebih muda. Kalau dia laki-laki lebih ganteng, kalau dia perempuan dia lebih cantik, lebih fresh. Pengalaman hampir semuanya menceritakan hal yang sama. Dan kira-kira Yesus pun sama. Dia habis bangkit dari kematian dan penampilannya lebih indah, lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kita melihat, murid-murid lihat waktu Yesus dicambuk, luka seluruh tubuhnya. Kemudian bengkak-bengkak di wajahnya. Alkitab mencatat wajahnya bukan seperti manusia lagi. Berubah sudah. Dan apa yang terjadi setelah dia bangkit? Yang luka-luka itu, yang bonyok itu lepas, hilang. Berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan murid-muridnya tidak tahu, tidak mengenalinya bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kemudian ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya
dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Yesus dengan perkataannya, Yesus menembus pada situasi kegalauan itu. Karena kegalauan ini menguasai mereka. Dan sebelumnya ayat sudah mencatat, "Ndak nangkep apa-apa." Sekarang Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Yesus tidak berkata, "Tebarkan perahumu itu jauh-jauh." Enggak, tebarkan sebelah kananmu. Dan waktu murid-murid mengikutinya, Alkitab mencatat dengan jelas, dikatakan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow. Membuat jala itu tidak bisa ditarik, saking beratnya, kira-kira begitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh ayatnya yang ke-6. Yesus menerobos sikon galau dari murid-muridnya. Nah, inilah cara yang Yesus kerjakan untuk Anda dan saya. Bagaimana tatkala Anda sedang dikuasai oleh galau, ya. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk lanjut ayat yang ke-7. Dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Untuk beberapa kali murid yang dikasihi adalah Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes. Yohanes saudara Yakobus. Tatkala Yesus sedang berjalan di atas air, murid-murid lebih dahulu menyeberang, Yesus belakangan. Tapi di tengah malam itu Yesus tahu murid-murid sedang dikuasai oleh badai di Danau Tiberias. Maka Yesus turun, dan situasi pada waktu itu kira-kira tengah malam, sekitar jam 3-an kira-kira, semua perahu itu melaut semuanya. Tidak ada perahu yang tinggal di daratan. Karena musimnya orang lagi mencari ikan. Ikan akan dicari oleh nelayan pada waktu malam, bukan pada waktu pagi. Tidak ada kapal, tidak ada perahu. Apa yang terjadi? Yesus langsung melangkah dan berjalan di atas air. Murid-muridnya teriak, "Hantu, hantu." Tetapi Yohanes melihat dan dia berkata, "Itu Tuhan." Nah, kali ini Yohanes yang sama, dia juga berkata, ya, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrus telanjang dada, ya. Kemudian dia ambil jubahnya, dia pakai, kemudian dia menyongsong Yesus. Ya. Petrus lebih dahulu mendahului teman-temannya. Kemudian ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta. 200 hasta kira-kira 100 meter. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Petrus turun sendirian, tetapi teman-temannya yang lain mencoba membawa perahu itu ke pinggir pantai. Ya. Ingat bahwa jala itu masih penuh dengan ikan. Kemudian ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Oke. Ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ya. Yesus berkata, "Bawalah ikan yang baru saja kau tangkap itu." Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu
lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ini yang menarik. Ya. Ikan itu ikan yang besar. Dan Yesus berkata, ambil ikan yang baru kau tangkap itu. Kemudian dibawalah kepada Yesus. Ya. Dikatakan bahwa jalannya tidak koyak. Kemudian ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, biasanya orang yang sudah meninggal masuk di dalam kekekalan berubah, ya. Berubah, dulunya kalau dia sakit, dia sudah tidak sakit lagi. Bukankah Yesus sebelum disalib, wajahnya dipukul, bengkak-bengkak, kemudian luka di punggungnya, ya, sobek dagingnya. Alkitab mencatat di dalam Yesaya 53, sudah nggak berbentuk manusia. Itu pada waktu kondisi disalibkan. Dan hari Jumat itu Yesus diturunkan dari salib, kemudian dikasih rempah-rempah, itu kebiasaan orang di Timur Tengah begitu. Kemudian Yesus dibungkus dengan kain kafan, dibaringkan di kuburan. Kemudian minggu pagi Yesus bangkit. Dan terjadi perubahan. Yesus bangkit bukan dengan lebam-lebamnya, Yesus bangkit bukan dengan bilur-bilurnya, tapi semuanya sudah selesai. Sementara gambaran Yesus lebam masih ada di dalam pikirannya. Sementara waktu Yesus dicambuk, luka di tangannya masih nempel di pikiran mereka. Dan sekarang mereka melihat Yesus yang berbeda. Ya, di dalam bahasa Jawa pangling, ya. Jadi Yesus ini dengan penampilan yang baru membuat murid-muridnya pangling. Dikatakan mereka tahu Yesus, tapi takut untuk berdiskusi dan menanyakannya. Sekarang kita akan lihat ayatnya yang ke-13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Wow. Yesus menunjukkan bahwa dia hidup. Luar biasa. Yesus tidak mati. Yesus hidup. Nah sekarang, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, sekarang dia juga hidup. Dia Tuhan atas situasi galau. Dia bisa mengatasi galau. Dan dari ayat yang ke-13 kita melihat Yesus mengambil roti dan ikan dan memberikan kepada mereka. Apa artinya? Artinya Yesus sampai hari ini masih bisa melakukan memberi Anda roti dan ikan. Makanan maksudnya. Masih bisa memberikannya. Karena apa? Dia hidup. Ya. Kita melihat di dalam Ulangan 8 ayat 18, hari-hari ini kita masih terus belajar soal itu. Karena itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita pegang. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Anda. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Yehova Elohimmu, sebab dialah Yehova Elohimmu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud
meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudaraku, ini janji Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Berarti janji ini sudah diperkatakan sekian ribu tahun sebelum Yesus hadir di muka bumi. Ini sudah dikatakan ribuan tahun. Tetapi bukan cuma itu saja. Ini janji tidak pernah dikatakan ditutup, dibatalkan. Tidak pernah. Dan kita melihat apa yang Tuhan janjikan. Kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Tuhan berkata bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Di dalam bahasa aslinya dikatakan firman yang tidak bisa direvisi. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, termasuk Ulangan 8 ayat 18, ini adalah janji Tuhan kepada kita semuanya yang percaya. Dan janji ini sudah keluar dari mulut Tuhan, yaitu firman yang tidak bisa direvisi, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Kalau Anda ngerti ini, Yesus yang bangkit, Yesus yang menjumpai ke-7 muridnya di pantai Galilea, Yesus yang sama. Yesus yang sama, dia sudah mengatasi situasi galau. Itu sebabnya jangan pernah berhenti mempercayai dia. Dia juga dengan firman-Nya akan berkata kepada Anda untuk mengatasi galau-galau yang sedang Anda hadapi. Itu menunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah hidup. Dia hidup. Sekarang tugasmu dan responmu bagaimana? Percaya. Anda harus mempercayainya. Percaya berarti Anda menerima apa yang dia katakan. Bagaimana kita menerima? Akui saja apa yang telah Yesus katakan. Akui, Tuhan, aku berdiri atas Ulangan 8 ayat 18. Engkau berkata, Engkau sudah memberikan kepadaku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah koah. Tuhan telah memberikan koah kepada Anda dan saya. Anda diberi itu, koah itu. Koah ini adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa artinya? Tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kita akan sia-sia di dalam bekerja. Kita nggak akan bisa memperoleh kekayaan itu. Dengan kata lain, Tuhan mau Anda dan saya kaya. Kaya bukan untuk diri sendiri. Karena ada janji yang Tuhan sampaikan di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, Aku, Yehova, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Membuat engkau menjadi orang-orang besarnya Yehova. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan memberkati Anda dan saya dan membuat namamu masyhur. Dan yang berikutnya dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Apa artinya? Tuhan akan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Ini yang Tuhan mau, ya. Bukan Anda diberkati untuk memberi makan keturunan yang ke-7. Bukan.
Anda diberkati supaya Anda menjadi berkat. Ini yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan cuma satu, mempercayainya. Percaya berarti kita menerimanya, ya. Bukan untuk membantu Tuhan mewujudkannya. Tuhan tidak pernah minta tolong supaya Anda mewujudkannya. Tugasmu cuma satu, mempercayainya, titik. Mempercayainya artinya memperkatakan kembali apa yang dia ucapkan. Tugasmu hanya mempercayainya, memperkatakan kembali. Selanjutnya, yang mempunyai tugas untuk merealisasi apa yang Anda katakan, saya akan ajak Anda lihat Mazmur 100 yang ketiga. Mazmur 103 itu, pegang, tugasmu cuma satu, memperkatakan saja. Mazmur 103 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, firman Tuhan. Dengan mendengar suara firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, tentara Tuhan. Hai pejabat-pejabatnya, pejabat-pejabat Tuhan yang melakukan kehendak-Nya. Malaikat ini mempunyai beberapa kelompok-kelompok. Ada yang sebagai pejabat, ada yang sebagai tentara, ada yang sebagai pahlawan perkasa. Semuanya melaksanakan firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mereka melaksanakan firman Tuhan? Tatkala mereka itu mendengar ada suara yang memperkatakan firman Tuhan, yang memperkatakan janji-janji Tuhan. Disinilah kita mendapatkan satu pengertian. Untuk mewujudkan janji Tuhan bukan tugasmu dan tugasku. Tugasmu dan tugasku hanya disuruh mempercayainya. Dan mempercayainya adalah memperkatakan. Tatkala Anda memperkatakan janji-janji Tuhan itu, malaikat-malaikat di sekeliling Anda akan dengar bahwa Anda sedang memperkatakan firman Tuhan. Maka mereka berkewajiban untuk merealisasikan apa yang mereka dengar. Jadi bukan tugasmu dan tugasku untuk mewujudkannya. Disinilah letak perbedaan pandangan. Ya. Maka marilah kita ikutin apa yang Alkitab katakan. Saya akan ajak Anda untuk melihat Amsal 18 ayat yang ke-21. Ya. Ada beberapa ayat saya akan bacakan, saya mencatat di sini ada 3. Ayat 21, Amsal 18 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapapun suka menggemakan, ngomong terus, akan memakan buahnya. Tugasmu ngomong terus. Malaikat punya tugas mendengarkan apa yang Anda katakan. Dan kemudian akan dikerjakan malaikat itu. Dan Anda tinggal makan buahnya. Oh haleluya. Itu 2 ayat dalam perjanjian lama. Sekarang saya lihat dalam perjanjian yang baru. Yaitu Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-23. Kita akan baca 23 sampai 25. 23 berkata begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Yang kita katakan ini masih merupakan harapan. Maka dikatakan, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Sebab Ia, Tuhan Yehova, yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan ini mendekat, dan Anda juga saya diminta untuk memegang pengakuan tentang pengharapan kita. Apa artinya? Artinya yang mewujudkan adalah Tuhan sendiri. Jadi Anda dan saya hanya disuruh menunjukkan imanmu. Marilah kita mencoba mempraktekannya, karena Tuhan kita itu setia, dan apa yang akan kita kerjakan hanya satu: tunjukkan imanmu, tunjukkan imanmu. Selanjutnya Tuhan yang akan melakukannya. Saya berharap Anda yang menghadapi situasi galau, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Perkatakan apa yang Yesus katakan. Mari kita mempraktekkan firman ini supaya kita boleh mempunyai pengalaman iman bersama dengan Dia. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa dan setelah itu kita akan masuk dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Engkau adalah Tuhan yang sudah berhasil menghadapi, mengatasi kegalauan. Hari-hari ini orang-orang yang kau tebus juga galau karena diperhadapkan dengan COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau yang bisa mengatasi kegalauan ketujuh murid-Mu itu, Engkau juga bisa mengatasi kegalauan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Engkau hidup akan terus memberi makan kepada kami. Dan kami percaya Tuhanku, kami memegang janji firman-Mu di dalam Ulangan 8 ayat 18 bahwa Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Engkau juga berjanji kepada kami sesuai dengan Kejadian 12 ayat yang kedua bahwa Engkau telah membuat janji untuk membuat kami semuanya menjadi orang-orang besar-Mu. Dan Engkau berjanji memberkati kami dengan berkat-Mu yang berlimpah itu. Engkau juga berjanji akan membuat nama kami masyhur. Dan Engkau juga berjanji, tatkala kami diberkati, kami akan menjadi berkat. Tuhan, kami terima semua janji-janji-Mu itu. Dan kami mengucap syukur kami boleh mengenal Engkau seperti yang Alkitab ini katakan. Tuhan, bilalah kebenaran firman yang kami dengar, tatkala nanti anak-anak-Mu mulai mendeklarasikan apa yang mereka percaya, mereka akan mendapati imannya itu benar. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan untuk kami. Aku percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Sebelum kita makan dan minum bersama, mari kita deklarasikan apa yang kita percaya. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, nasib burukku, kutuk-kutuk yang menguasai aku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan,
Mari kita perkatakan lagi. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita perkatakan lagi, terima kasih Tuhan, aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan Engkau berjanji di dalam hidup kekal, tidak ada kebinasaan, tidak dikuasai alam maut, tidak ada penghukuman, tidak dikuasai masalah dan penyakit, tidak dikuasai kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan. Demi nama Yesus kami percaya, kami terima janji Tuhan ini. Posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, kami terima janji-janji-Mu itu. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas firman-Mu. Galatia 6 ayat 17. Firman itu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah Yesus. Itu sebabnya kami taruh darah-Mu pada tubuh kami, dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan merugikan kami, yang akan mencelakai kami, yang akan membangkrutkan kami. Tidak boleh terjadi karena ada darah-Mu, darah Yesus. Tuhan, aku juga berdiri atas Roma 5 ayat 9. Firman-Mu berkata, darah-Mu telah membenarkan kami, membenarkan tubuh kami, membenarkan organ-organ kami. Dan firman-Mu berkata, pembenaran itu sudah terjadi. Maka kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami juga taruh darah-Mu atas tubuh kami. Dan Engkau berjanji, darah-Mu membenarkan kami, membenarkan hidup kami, membenarkan keluarga kami, membenarkan rumah tangga kami, membenarkan bisnis kami, membenarkan anak-anak, mantu-mantu, dan cucu-cucu kami. Pembenaran sudah terjadi, maka tidak boleh dijamah oleh murka Tuhan, tidak boleh dijamah oleh sakit penyakit, tidak boleh dijamah oleh situasi kondisi yang membuat galau. Tuhan, ini adalah iman kami, terjadilah dalam hidup kami. Saudara-saudara, kita akan lanjut doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Mulai sekarang kami katakan bahwa firman yang dibagikan ini mulai bergema di dalam roh mereka, dan mereka bangkit dari kegalauan, mereka bangkit dari keterpurukan, mereka bangkit dari situasi buruk apapun. Dan kami katakan darah Yesus telah membenarkan kehidupan mereka, tubuh mereka, rumah tangga mereka, rezeki mereka sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Maka tidak boleh ada tulah yang menguasainya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami
Kami bawa pemerintahan Pak Jokowi beserta jajarannya, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Koordinator, Bapak Ibu Menteri, kemudian pejabat-pejabat tinggi selevel dengan tingkat menteri. Begitu juga Tuhanku dengan Kapolri dan Panglima ABRI. Kami mintakan agape kasih-Nya Tuhan untuk mengikat mereka semuanya, sehingga mereka saling mendukung untuk mengatasi masalah bangsa. Kepada nama Yesus, Tuhan, izinkan supaya bangsa ini menikmati salum-Mu, mengalami damai-Mu, dan mengalami tuntunan Tuhan untuk membawa bangsa dan negara ini kepada level yang Tuhan kehendaki. Biarlah rancangan yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden beserta tim dapat diwujudkan. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari situasi kondisi yang tidak baik, dan biarlah semua pemimpin yang ada membawa bangsa dan negara ini kepada kemakmuran seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Berdirilah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah Yesus. Aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah Yesus itu menjadi tanda bagimu bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasaimu, karena darah Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Damai, sejahtera, sukacita, dan agape-Nya Tuhan ada pada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.